Pernah nggak sih kamu menunda sebuah pekerjaan? Rasanya males banget untuk mulai ngerjain kerjaan itu. Sampai-sampai kamu menunda terus-menerus hingga mencapai titik deadline-nya. Tahu nggak sih, sebenarnya kebiasaan menunda adalah cara bawah sadar kita untuk menolak pekerjaan yang nggak kita sukai. Sebenarnya ada nggak mau dan nggak suka, tapi ya gimana lagi, itu harus diselesaikan. Lalu tubuh pun meresponnya dengan cara menunda. Nantinya kita ngerasa bisa nyelesain pekerjaan itu pas waktunya mepet. Syukur-syukur setelah nanti ditunda, malah akhirnya nggak perlu diselesaikan. Ada ongkos besar yang harus kita bayar akibat dari kebiasaan menunda-nunda. Yang pertama, kerjaan dengan kualitas rendah. Karena ditunda dengan waktu yang mepet, biasanya nih kualitas yang dikasih juga nggak akan maksimal. Berbeda kalau ngerjainnya di waktu yang senggang. Mungkin ada kesempatan untuk memikirkan dan melakukan banyak improvement. Tapi nih, karena kamu ngerjainnya mepet deadline, biasanya boro-boro mau kasih improvement. Bisa selesai aja udah bersyukur. Yang kedua, semakin berat, semakin sulit juga untuk diselesaikan. Semakin kita menunda, semakin kita malas untuk mengerjakannya. Dan biasanya nih, kalau udah nunda, kita pun harus mengingat-ingat lagi materi yang mungkin udah mulai kita lupa. Pasti sulit kan nyelesainnya. Yang terakhir, akibat kebiasaan menunda-nunda, karir dan keberuntungan kita bisa tertunda juga. Gara-gara kebiasaan menunda, kamu akan dianggap sebagai orang yang punya karakter nggak bisa diandalkan karena suka menunda-nunda pekerjaan. Hal ini tentu bisa saja menghambat karir kamu. Terus, gimana sih cara mengatasi penyakit menunda? Pertama, sadari dari diri sendiri. Menunda adalah penyakit mental, bukan genetik. Sebenarnya, pikiran kita lah yang memutuskan untuk menunda. Karena itu, kebiasaan menunda bisa diputuskan dengan keinginan dari diri kita sendiri. Sadarilah kalau menunda bukanlah hal yang baik dan kamu harus segera mengubahnya. Yang kedua, pahami dampak buruk dari menunda. Apakah akibat buruknya kalau kita terus-menerus menunda pekerjaan? Kamu bisa cari tahu atau bahkan perhatiin deh dampak buruk yang selama ini kamu rasain akibat dari menunda-nunda tersebut. Tips ketiga, berilah reward untuk diri sendiri saat bisa menyelesaikan pekerjaan tanpa menunda. Ada sebuah rasa bahagia, perasaan senang, ataupun kelegaan saat pekerjaan yang menjadi beban kita bisa diselesaikan. Sesekali kamu boleh ngasih reward sama diri sendiri atas pencapaian itu, biar kamu semakin semangat untuk menghentikan kebiasaan menunda. Yang keempat, usahakan perpendek deadline-mu. Secara psikologis, gak ada bedanya deadline lama atau deadline cepat. Bahkan ada hukum Parkinson yang mengatakan bahwa lamanya kita mengerjakan suatu tugas akan berkembang mengikuti lamanya waktu yang tersedia. Contohnya kayak gini, pernah nggak sih kamu ngalamin mau nyelesain sesuatu yang sebenarnya bisa diselesaikan dalam sehari, tapi karena masih ada waktu seminggu, kamu pun menghabiskan waktu seminggu untuk menyelesaikannya. Jadi coba deh perpendek deadline-nya biar kamu nggak ngerasa punya banyak waktu untuk menunda. Yang kelima, lakukan dengan segera. Langkah pertama adalah momentum yang menentukan. Justru yang sulit tuh biasanya langkah pertamanya. Itulah yang sering bikin kita menunda-nunda. Tapi biasanya nih kalau udah mulai langkah pertama, proses berikutnya kerasanya mudah aja. Malah setelah mulai langkah pertama nih, biasanya kita sulit untuk berhenti. Tips yang terakhir, mintalah orang lain untuk mengingatkan. Kadang orang lain akan menolong, terutama kalau kamu ngerasa kesulitan untuk ngendaliin kebiasaan menunda itu.
Ada pepatah kuno mengatakan, lebih baik ada mulut kejam yang mengingatkan daripada akhirnya kehidupan yang bersikap kejam kepada kamu. Jika kita kaitkan dengan kebiasaan menunda, itu artinya lebih baik ada orang yang mengingatkan kamu daripada kebiasaan menunda itu menyebabkan banyak masalah di kemudian hari. Itu dia tips yang bisa kamu lakukan untuk menghilangkan kebiasaan menunda. Ada sebuah pernyataan dari Thomas Alva Edison yang semoga bisa menyadarkan kita. Beliau pernah ditanya gimana sih bisa mematenkan begitu banyak hal. Dia pun berkata, sebenarnya saya juga punya keengganan untuk melakukan banyak pekerjaan, tapi saya tetap melakukannya karena saya nggak mau menyesal dengan apa yang seharusnya bisa saya kerjakan itu tidak terwujud. Itulah yang membuat saya cepat-cepat melakukan apa yang ada di pikiran saya. Yuk, jangan biasain menunda-nunda lagi. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe channel ini ya, biar kamu gak ketinggalan video serupa untuk bantu kamu ngembangin diri jadi lebih baik. Sampai jumpa di video berikutnya.